Halo teman-teman, kembali lagi di playlist CVP. Di video ini kita akan belajar analisis sensitivitas. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jadi apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel input tertentu dapat mempengaruhi hasil akhir atau output, seperti laba operasi, titik impas, dan lainnya. Tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa besar dampak perubahan variabel seperti biaya, volume penjualan, atau harga jual terhadap hasil keuangan, termasuk laba atau kerugian. Membantu manajer atau pengambil keputusan untuk memahami resiko dan peluang yang mungkin muncul dari perubahan kondisi pasar atau operasional. Contoh penerapannya misalnya volume produknya turun 10%, nah nanti akan mempengaruhi dari laba operasi apakah perusahaan masih mencapai di titik impas gitu ya. Kemudian kalau misalkan kenaikan biaya variabel 10%, nah sini akan menunjukkan sejauh mana kenaikan tersebut mempengaruhi margin kontribusi dan laba. Faktor yang dihitung adalah laba operasi dan titik impas. Kemudian manfaatnya bagi pengambil keputusan adalah untuk perencanaan strategis, untuk bikin termasuk rencana cadangan ya. Kemudian untuk melakukan identifikasi risiko, kemudian untuk melakukan optimasi operasional. Di sini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan seperti menurunkan biaya atau meningkatkan efisiensi produksi. Nah, langsung saja ya. Saja. Jadi di sini ada yang perlu dianalisis yang awal ya. Nanti kita akan menentukan jumlah penjualan dan seterusnya sampai ke titik impas, termasuk laporan laba ruginya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis ketika ada perubahan volume, harga jual produk, biaya variabel per unit. Nah, nanti kita akan hitung ini terkena data awal, terkena perubahan, kemudian menjadi data akhir, dan kita akan hitung laporan laba ruginya. Dan kita akan mainkan di sini ya, kita akan geser-geser gitu ya. Ketika volume naik 10% dan seterusnya. Nah, untuk jumlah penjualan berarti sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah produk. Kemudian untuk biaya variabel per unit adalah dari biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Kemudian untuk biaya variabel dibandingkan dengan penjualan. Ya, 0,33. BB dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, titik impasnya 4000. Ketika penjualan ada 4000 unit, berarti dia nggak untung dan nggak rugi. Kalau dalam rupiahnya berapa? Rupiahnya bisa dihitung dari biaya tetap dibagi dengan 1 minus biaya variabel dibandingkan penjualan ini ya. Atau teman-teman bisa mengkalikan BEP dalam unit dikalikan dengan harga jual, pasti hasilnya sama. Nah, ya kan 60 juta juga. Oke. Dan penjualannya itu jumlah penjualan ini 150 juta, biaya variabelnya adalah 50 juta. Berarti laba kontribusinya adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya adalah 40 juta. Laba sebelum pajak berarti 100 juta dikurangi 40 juta, labanya 60 juta. Kemudian ada perubahan jumlah produk di jumlah awal ya, dikalikan dengan 1, atau teman-teman bisa menulis 100%. 100% itu sama dengan 1 ya. Saya nulis ini aja biar lebih simpel, ditambah dengan 10%. Oke, hasilnya 11.000 ya. Jadi 10.000 kenaikan 10% berarti menjadi 11.000. Biaya tetapnya sama. Kemudian biaya variabelnya nanti dulu ya, karena di sini yang kita adalah biaya variabel per unit. Kita hitung belakangan. Harga jual per unit, harga jual sebelumnya dikalikan dengan 1 plus minus 5. Berarti dia turun 5% ya. Kita walaupun menulisnya seperti ini, nanti hasilnya dia karena turun 5% berarti kan tinggal 95% dikalikan harga awal. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, 1 plus
C7 hasilnya 95% atau 0,95. Nah ini ya, 0,95. Oke. Kemudian jumlah penjualan berarti dari harga jual per unit dikalikan jumlah produk. Kemudian biaya variabel per unit berarti dari ya, ini ya, biaya variabel per unit yang awalnya tadi dikalikan 1 plus itu ada kenaikan 5%. Ini jadi 5.250. Kemudian biaya variabel dibandingkan, berarti kita bisa menghitung biaya variabel secara keseluruhan dari biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah produk. Dan kita bisa menghitung biaya variabel dibandingkan penjualan. Nah, BIP dalam rupiahnya berarti biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, ini dia titik impasnya ada di penjualan 4.444 unit. Dan BIP dalam rupiahnya dari biaya tetap dibagi dengan biaya harga jual per unit. Enggak ada. Biaya tetap 1 minus biaya variabel dibandingkan harga penjualan ya. Nah, 63. Teman-teman bisa mengkalikan dari BIP dalam unit dikalikan harga jual per unit. Nah, sama ya, 63.333. Oke, penjualan berarti dihitung dari sini. Biaya variabel dihitung dari sini. Laba kontribusi berarti dari penjualan dikurangi biaya variabel. Biaya tetap berarti tetap ya biayanya. Nah, laba sebelum pajak berarti dari laba kontribusi dikurangi biaya tetap. Nah, ini 59 juta ya. Jadi begitu ya. Kalau misalkan ada perubahan dari volume penjualan naik 10%, sedangkan harga jualnya turun 5%, kemudian biaya variabelnya naik 5%. Atau coba kita nolkan semua deh. Ini 0, ini juga 0. Nah, kalau cuma unitnya aja, volume penjualan yang naik, maka laba sebelum pajaknya jadi 70 juta. Kalau misalkan harga jualnya aja yang naik 5% misalkan, jadi 67. Kemudian kalau misalkan biaya variabel ini yang naik, jadi 57. Terus kita bisa mengkomplikasikan ketiga-tiganya. Misalkan kita naik 15%, harga jual naik 5%, kemudian kita bisa menekan biaya variabelnya bisa turun. Nah, jadinya naik seperti ini. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.